Oke, sekarang kita yang ke halaman 37. Berarti yang lainnya itu nanti caranya akan sama. Caranya akan sama. Kemudian yang ketiga, halaman 37, yang E itu yaitu menyelesaikan ketidaksamaan irasional atau bentuk imajiner. Sebentar, tak lihatnya jadwalnya. Kita masih berapa kali pertemuan lagi toh? Masih 4 kali pertemuan sama TTM ya kita. Berarti yang ke E yaitu menyelesaikan ketidaksamaan irasional atau bentuk akar. Halaman 37. Pertidaksamaan akar adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda akar. Perlu diingat bahwa sebuah akar dan berbagai bilangan nyata jika angka di dalam akarnya positif. Kemudian di sini disebutkan beberapa langkah. Di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan syarat persamaan di dalam akar itu harus positif. Kemudian yang kedua, kuadratkan kedua ruas sehingga pertidaksamaan tidak irasional lagi. Kemudian yang ketiga, tentukan harga-harga nolnya, kemudian gambarkan pada garis bilangan. Kita langsung ke contoh soalnya. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada bilangan akar X min 2 lebih besar dari 3. Ya kan? Kemudian langkah yang pertama tadi kan disebutkan, tentukan syarat persamaan di dalam akar harus positif. Berarti yang poin yang pertama, syarat persamaan dalam akar harus positif, berarti X min 2 harus sama dengan 0. Ya kan, harus sama dengan 0 sehingga X harus lebih besar sama dengan 2. Karena kan min 2 nya dia X min 2 kan min 2 nya ke arah kanan, berarti dia menjadi positif. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kuadratkan ruas kiri dan kanan sehingga pertidaksamaan tidak irasional lagi. Berarti kan di sini ada X min 2 lebih besar dari 3. Ya kan? Di sini kita harus memangkatkan. Kalau nilai yang kiri dipangkatkan, berarti nilai kanan juga harus dipangkatkan. Berarti nanti kita bisa menulis juga menjadi X min 2 pangkat harus lebih besar dari 3 kuadrat. Ya kan? Berarti kalau di sini kan bisa ditulis juga X min 2. Kalau akar kan berarti pangkat setengah. Pangkat setengah dikali dengan 2. Karena kan pangkat kan lebih besar dari 3 pangkat 3, 9. Kemudian ini kan bisa ditulis setengah kali 2 kan sama dengan 1. Berarti tinggal X min 2 lebih besar dari 9. Berarti X nya sama dengan 9 tambah 2, 12. Itu adalah untuk persamaan keduanya. Yang tadi kan di sini dia adalah persamaan pertama kan, yang X lebih besar daripada 2. Ini persamaan pertama. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita menggambar garis, tentukan harga-harga nolnya, kemudian
digambarkan pada garis bilangan. Yang di sini diketahui adalah X lebih besar sama dengan 2. Berarti kita gambar garis bilangan. Yang pertama, persamaan pertama tadi kan X lebih besar sama dengan 2. Berarti kalau di sini X lebih besar daripada 2. Berarti di sini lebih besar, berarti panahnya dia akan ke kanan. Otomatis kan? Kemudian X persamaan yang kedua, X lebih besar sama dengan 12. Berarti di sini 12. Karena kan misal aja di sini 12. Berarti kita panahnya juga karena lebih besar, maka dia ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah titik-titik yang dia lebih besar dari 12. Maka di sini dia adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak dicatat dulu, sambil dicatat sambil dilihat, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Ini untuk yang menyelesaikan pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Kalau sudah selesai bilang ya, nanti kita lanjutkan. Eh, 11 ya? 11 atau 12? Oh ya, 11. Ini 11. Salah nulisnya. Ini 11 ya. X min 2 kuadrat. Dibaca, dilihat ini dulu. Untuk pertanyaan Mbak Sri Haryanti, dilihat dulu. Langkah-langkahnya di sini sudah selesai belum? Kenapa dia kuadratnya bisa hilang? Karena dia kan di akar kemudian kan dikuadratkan. Kalau akar itu kan biasanya pangkat setengah. Kalau pangkat setengah dikuadratkan kan berarti pangkat setengah dikali dengan 2 pangkatnya. Berarti setengah kali 2 kan dia 1. Kenapa akhirnya hasilnya tinggal X min 2. Di sini catat dulu Mbak, kalau nanti nggak ada yang nggak paham baru nanti ditanyakan. Mbak Sri Haryantinya udah paham ya untuk kenapa dia akarnya hilang, pangkatnya hilang.
Yang lainnya sudah selesai nih nulisnya. Ini 11 ya, bukan 12. Ini 11. Oke, sudah ya. Kalau sudah, semuanya sudah. Untuk bab yang terakhir yaitu irasional sudah, menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah nilai yang dia selalu bernilai positif. Dari apa? Di halaman 38 yang bagian F itu kan diketahui menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak itu biasanya sebentar ya. Ini ditulis dengan dua pagar di sini. X ini berarti dia nilai mutlak, atau bisa juga A atau apa, atau 2 minus 2 gini. Ini berarti kalau ada dua tanda pagar. Lah, sudah jelas ini 2 lebih ke kanannya karena dia lebih besar, berarti dia arah ke kanan. 11 karena dia lebih besar, dia ke kanan. Jadi semua bilangan yang dilewati oleh kedua-duanya itulah yang dibilang dengan himpunan penyelesaian. Kalau grafik yang lebih jelas di halaman 37, Mbak. Halaman 37 yang bagian E. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang dia nilai mutlak yang X atau A atau min 2. Di sini nilai mutlak atau X atau akar X2, sehingga untuk pertidaksamaan itu ditulis di situ. Sorry. Jika ada nilai mutlak X lebih kecil A, itu akan menjadi akar X kuadrat. Karena akar X kuadrat kan dia nilainya X juga kan, akan lebih kecil dari A. Kemudian kalau di sini seandainya kita mengakarkan, kita mau memangkatkan, berarti di sini kita pangkatkan semua, akan menjadi akar X kuadrat dipangkatkan akan lebih kecil A kuadrat, ya kan? Kemudian jika ini seperti tadi, kalau ada X pangkat X kuadrat, kalau ada akar berarti dia dipangkatkan dengan setengah. Kemudian ada lagi pangkat 2 di sini, berarti kita kalikan. Lebih kecil dari A pangkat 2. Kemudian ini kan hilang, setengah kali 2 kan berarti 1, berarti tinggal X kuadrat lebih kecil dari A kuadrat.
itu berarti nilainya akan sama atau akhirnya akan ketemu X kuadrat min AX min A kuadrat lebih kecil 0. Ini sebenarnya hanya permainan untuk apa? Mengotak-ngatik sebuah bilangan. Kemudian kita lanjut ya, yang dari sini kan ada X kuadrat min A kuadrat lebih kecil 0. Sehingga kalau dari sini kan ketemu X min A dikali X plus A lebih kecil dari 0. Kenapa ini? Karena kan kalau kita misalkan X kuadrat min A kuadrat, dari pelajaran sebelumnya kita kan tahu kalau X kuadrat min A kuadrat itu akan menjadi X min A dikali dengan X plus A, karena kalau dikalikan ini hasilnya akan sama, ya kan? Dari sini nanti kita akan tahu nilai-nilainya, yaitu nilai X1 nya berapa dan nilai X2 nya berapa. Berarti kalau seandainya di sini akan ketemu X sama dengan A atau X sama dengan min A, ya kan? Kemudian kita bikin garis seperti tadi. Berarti di sini ada min A, di sini ada A. Kemudian jika X sama dengan 0, berarti kan dia akan bernilai, dia lebih kecil. Berarti kalau dia X-nya 0, dia akan bernilai 0. Berarti di sini akan bernilai negatif, positif. Di sini akan bernilai positif. Karena dia lebih kecil, berarti dia akan mencari nilai yang bertanda negatif, yaitu dia akan mencari nilai yang bertanda negatif di sini. Sehingga di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah untuk penjelasannya. Kemudian, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak, kita lanjut ke contoh soal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, paham ya? Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Nggak usah ditulis kan ini? Butuh ditulis nggak? Udah, kalau ditulis, tulis dulu kalau mau ditulis. Mana itu 1 kali 1 atau dalam kurung? Bukan, ini bukan 1 kali 1. Jadi untuk nilai mutlak itu dia akan ada pagar, Mbak. Ini bukan 1 atau bukan kali, tapi nilai X yang ada di dalam pagar. Memang penulisannya seperti itu. Di dalam kurung bertegak.
Cara penulisannya untuk lebih jelasnya Mbak bisa lihat ke halaman 38. Untuk nilai mutlak itu memang seperti itu. Kayak pagar berdiri gitu Mbak. Oke, sudah ya. Di sini ini. Kalau sudah bilang Mbak ya, kita nanti masuk ke contoh soal. Sudah apa belum? Sudah, oke. Oke, setelah sebelumnya ini Mbak Sri. Kalau Mbak Sri udah selesai bilang ya. Oke, sudah ya. Belum. Itu A Mbak, nggak ada angka 9. A kuadrat.
Sudah ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk sudah ya, sudah semua ya. Contoh soalnya. Ini terakhir, nanti kalau sudah kita selesai, nanti tak upload UTS-nya, dikumpulkan kita ada TTM ya. Kalau yang datang TTM nanti dikumpulkan pas TTM, yang enggak di upload ya, dikirim ke saya malam minggu, berarti minggu depan. Sekarang kita lanjut untuk yang menyelesaikan, untuk yang contoh soal. Di sini seandainya ada nilai 2x min 1 lebih kecil 3. Berarti langkah-langkah yang akan kita tempuh itu sama, yaitu kita tulis kalau ada soal yang halaman 38 itu loh Mbak. Kalau seandainya ada 2x min 1 lebih kecil dari 3, berarti kan kalau tadi kan kita langkah yang pertama kita disuruh mengkuadratkan. Di sini kita akan ada nilai, yaitu tak cariin cara yang paling gampang dari keduanya yang mana. Kalau seandainya ada soal seperti itu, kita bisa langsung, sebenarnya kita bisa langsung memberi batas, yaitu kan di sini ada positif. Berarti otomatis di sini batasnya menjadi min 3 lebih kecil 2x min 1 lebih kecil sama dengan ini lebih kecil ya, nggak ada sama dengan, lebih kecil 3, untuk menghilangkan nilai mutlak yang ada di dalam kurung. Ya kan? Kemudian x di sini secara otomatis dia akan berpindah karena dia menjadi min 3. X di sini min 1 berpindah ke sebelah kiri, berarti dia akan menjadi positif 1. Ini dikasih kurung aja biar nggak bingung. Kemudian lebih kecil 2x, 2x nya tetap, kemudian 3 plus 1. Oke, kemudian min 3 plus 2 berarti kan min 2 lebih kecil dari 2x atau lebih kecil dari 4. Di sini semuanya kita bagi dengan 2, yaitu min 1 lebih kecil x lebih kecil 2. Maka nanti inilah yang dia disebut sebagai himpunan penyelesaiannya. Itu jika kita mau menyelesaikannya secara langsung. Atau jika tidak, ini kan sebenarnya kalau dengan cara ini mudah nggak? Coba ditulis dulu di diresapi. Soalnya kan intinya kalau ada tanda mutlak ini dia akan berada di antara, yaitu kalau di sini ada min 3, di sini ada 3, berarti kita akan menambahkan nilai dengan nilai yang dia bernilai negatif, berarti min 3, 2x min 1 lebih kecil 3. Berarti kan nilainya di sini sama, tinggal menambahkan 1 lebih negatif di sini, min 3 lebih kecil. Selanjutnya, dengan cara ini gampang apa susah? Apa mau cari cara yang kedua yang seperti contoh 2 juga nggak apa-apa? Dicoba dulu. Di sini mudah apa enggak caranya?